latif Allah latif ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi ultuf bina ya latif ya alim ya khabir ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi ultuf bina ya latif ya alim ya khabir ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi ultuf bina ya latif ya alim ya khabir ya latifan lam yazal ultuf bina nazal latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin ya latifan lam yazal ultuf bina bima nazal innaka latifun lam tazal ultuf bina muslimin ya latifan lam yazal ultuf bina fima nazal innaka latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi illallah alal hadi sallallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah alaihi salatullah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi illallah alal hadi sallallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah alaihi salatullah
وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا اللهم يا ربنا cukupana luberana beras akeh duit akeh kanggo ngaji barakahe nabi wali Allahumma ya rabbana cukupana luberana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barakahe nabi wali Allahumma rabbana cukupana luberana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barakahe nabi wali Allahumma ya rabbana cukupana luberana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barakahe nabi wali Allahumma ya rabbana cukupana luberana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barakahe nabi wali Allahumma ya rabbana cukupana luberana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barakahe nabi wali Allahumma ya rabbana cukupana luberana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barakahe nabi wali Allahumma ya rabbana cukupana luberana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barakahe nabi wali ya rabbi bil mustafa lil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'at karami ya rabbi bil mustafa lil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa qasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami Allah Allah irhamna anta maulana
wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna waqbalna bi sirril Fatihah. Ya kena. Salatul ladina ta'ala wa sallallahu alaihim wa sallam. Amin. Al-Fatihah ila hadratin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sabil kiram ali baitil nizam wa imatil alam susana Abu Yasin Muhammad bin Al Malik al-Hasan wa zawjatihi. Wala jamil muslimin wal muslimat ala jami'il al-amwat minhum al-amwat bil khusus ila Efrani Hendra wa ila Ahmad Suryan wa ila Munigrat wa ila Surtiyah bi anna Allah tawasyam bi rumah yudi darajatin fil jannah wa ida alaina min sirati man wadi mulumi berkatim fid din wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ila Rani Elisa wa ila Zaira Prati wa ila Maidiwi Satyarina wa ila Fatimah Zahra wa ila Antin Kartika wa ila Tata Suryanto wa ila Firawati wa ila Ali Fauzi wa ila Sutapo wa ila Rami wa ila Ferry Arianto wa ila Heni wa ila Pak Karsana wa ila Mujiam wa ila Yani Nuraini wa ila Sukandar wa ila Sumarsi wa ila Amas Sukaisi wa ila Sukandar wa ila Muningrat. Bianallah yatawafaduhum surum barkufim fi mrim ikhwani mujamati matalamidin fi khairul luk fi wafiyah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa man wala. Kaifa halukum? Pripun kabare? Sehat? Gak ada yang sakit, gak ada yang galau ya? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang mengganggu? Mudah-mudahan tidak, aman semuanya. Alhamdulillah, Ustadz-ustadzah yang kami hormati, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan gharizah tadayun. Kita mencoba untuk membuktikan bahwasanya beragama itu merupakan salah satu naluri, salah satu insting yang dimiliki oleh manusia. Setiap orang pasti ingin mengagungkan sesuatu. Setiap manusia pasti ingin memuja, pasti ingin mensucikan sesuatu. Baik itu suatu hal yang benar-benar tinggi, luhur dan mulia, atau dia hanya sekedar ketinggian dan kemuliaannya hanya bersifat relatif. Hanya bagi dia hal tersebut agung, tidak bagi yang lainnya. Ya, ini bahasan sudah kita perdalam terkait dengan gharizah tadayun kemarin, meskipun agak bingung-bingung dikit. Ya, tapi tidak apa-apa. Karena apa? Tujuan kemarin kita membahas bahwa beragama, ini kayaknya mati lampu ya. Kayaknya beragama itu merupakan suatu hal yang dirasakan oleh hati. Ya, merupakan suatu hal yang ditemukan oleh perasaan kita. Tidak ada seorang pun yang merasa dirinya merasa tinggi setinggi-tingginya. Tidak. Karena ternyata di sebuah sejarah disebutkan, di satu sejarah disebutkan Fir'aun pun yang dia meyakini bahwasanya dirinya adalah Tuhan, bukan meyakini, menganggap dirinya adalah Tuhan. Ternyata ada satu masa disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir para ulama, ada satu masa Fir'aun ini diuji oleh Allah. Bahasanya bukan diuji ya, apa istilahnya? Ya, dikatakan ditegur ya masuk, atau bisa dikatakan dia ini dipermainkan lah, bahasa kasarnya dipermainkan sama Allah. Nah, suatu saat Mesir, Sungai Nil yang ada di Mesir yang menjadi salah satu sumber perairan di kota Mesir pada masa itu. Nah, Sungai Nil kering. Nah, akhirnya orang-orang Mesir waktu itu datang menuju ke Fir'aun karena mereka dipaksa untuk menyembah Fir'aun. Fir'aun, ini gimana? Sungai Nil kok kering? Kita butuh dengan air dari Sungai Nil. Sekali maju nggak dihiraukan oleh Fir'aun. 2 kali maju nggak dihiraukan. Ketiga kalinya Fir'aun pusing sudah. Ya opo ini? Sungai Nil ini benar-benar kering ini. Akhirnya muncullah sebuah bahasa dari orang-orang yang datang demo ke Fir'aun. Katanya kamu Tuhan, ayolah munculkan atau pancarkan lagi air yang ada di Sungai Nil. Tambah bingung dia. Akhirnya satu masa, ya Fir'aun ini
mendengar desakan, adanya desakan seperti itu, dia mencari satu tempat sepi. Apa yang dilakukan? Dia berdoa ke Allah. Pada saat itu Fir'aun merendahkan dirinya berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena dia sudah tidak sanggup. Ada suatu hal yang tidak bisa atau bisa dikatakan berada di luar kemampuannya dia. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Zat yang Maha Kuasa, yang tidak terbatas dan tidak punya limit, ya, tidak punya batas kekuatan, ya, tidak terbatas sama sekali. Nah, ini Fir'aun akhirnya berdoa. Lama dia berdoa, nah, akhirnya mulai dikabulkan oleh Allah doanya tersebut. Jadi sungai Nil mulai mengeluarkan airnya. Keluar airnya. Ketika sudah dapat separuh, sungai Nil sudah dapat separuh, buru-buru Fir'aun naik ke menara kerajaannya. Sudah dapat separuh dari biasanya, dari volume biasanya. Dia buru-buru naik ke menaranya. Nyampe di menaranya dia ngomong ke rakyatnya, "Wahai rakyatku, apa yang kalian minta sudah kuberikan." Baru saja dia merendahkan dirinya minta ke Allah, ya, setelah ternyata diberikan oleh Allah, dia langsung ngaku jadi Tuhan lagi. Seperti itu. Sampai seorang Fir'aun pun yang dia tidak memiliki atau bisa dikatakan mendapat keistimewaan dari Allah, tidak pernah sakit seumur hidupnya, sampai dia berani ngaku Tuhan, ternyata dia juga ikut merendahkan dirinya di bawah kekuasaan yang tidak terbatas. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan orang yang merasa dirinya tidak butuh Tuhan, pada satu masa dia akan menemukan dirinya sangat butuh pada satu zat yang mungkin dia belum kenal, dan zat ini maha segala sesuatu, bisa mengerjakan segala sesuatu yang dimana waktu itu dia tidak sanggup. Nih, karena kita pasti, setiap manusia pasti akan berada pada masa dimana dia berada di titik terendah. Ada yang pernah ngalami? Ya, roda poros kehidupan kita kan selalu berputar. Sering. Jadi kalau sering masa ada di bawah terus, Bang? Ya, roda itu terus berputar. Ada masanya kita di atas, ada masanya juga kita ada di bawah. Setiap manusia. Jadi kalau ada yang merasa, saya tidak pernah ada masalah. Ada, pernah dapat masalah. Kita dalam keadaan di posisi rendah, hanya saja kita belajar cuek ke masalah itu. Makanya modal dari sabar itu adalah bagaimana kita belajar dari cuek. Kalau jenengan ingin dapat ilmu, ingin memperdalam ilmu sabar, ingin memperdalam ilmu tawakal, pasrah ke Allah, belajarlah dari sekarang bagaimana caranya cuek. Tapi jangan setiap hal itu dicuekin, bahaya. Cueknya bagaimana? Segala sesuatu yang menyakiti kita latihan untuk cuek. Biarlah. Dia kan ngejek saya karena dia punya mulut, udah biar aja. Udahlah, dia ngejek saya, dia menghina saya, dia memfitnah saya dikarenakan dia gak ada kerjaan. Coba ada kerjaan gak bakal dia ngurus saya, kan begitu. Coba cuek. Nah, itu modal untuk kita bisa melatih, memperdalami sikap atau sifat sabar, sikap tawakal atau sifat sabar. Ujung-ujungnya nanti kalau kita ngarahnya ke tawakal atau pasrah, berasal dari itu. Di pasrah pun, ya, pada saat kita pasrah, ya, ada masih sedikit, meskipun kita memahami yang pendalaman dari sifat tawakal atau pasrah ini, ada beberapa hal yang tidak hanya sekedar cuek saja yang kita lakukan pada saat itu. Nah, kita cuek terhadap segala sesuatu yang menimpa kita, dan kita menerima segala sesuatu, ya, menerima segala sesuatu yang diberikan pada kita. Jadi tingkat tertinggi dari tawakal itu kita sudah tidak melihat apa yang diberikan, tapi kita melihat pada siapa yang memberikan. Jadi jenengan dapat rezeki, jenengan dapat musibah, jenengan dapat apa dan lain sebagainya, kalau dipahami itu semua berasal dari Allah. Udah. Jadi tidak melihat apa yang diberikan, tapi melihat siapa yang memberikan. Makanya para wali itu rata-rata kalau dikasih musibah senang. Alhamdulillah saya dapat musibah sekarang. Senang, bukan susah. Nah, kenapa? Karena pada saat itu berarti Allah lagi perhatian ke dia. Ya, seperti itu. Baiklah. Para asatidz sekalian, ustadz-ustadzah yang kami hormati, kemarin kita sudah mempelajari tentang at-tadayyun, yang dimana
naluri atau insting itu beragama, naluri atau insting beragama itu kita dapati dari jalur perasaan. Bagaimana kita merasa bahwa ada zat yang lebih agung dari kita, bagaimana kita merasa bahwa ada sesuatu yang pengen, sangat ingin kita sembah, sangat ingin kita sujuti, sangat ingin kita gantungi dan lain sebagainya. Nah, itu muncul dari perasaan. Nah, perasaan kemarin kita sebut dengan istilah apa? Wijdan. Perasaan itu kita ambil atau kita istilahkan dengan istilah wijdan. Nah, semua akan merasakan hal tersebut. Makanya kita masih belum berbicara terkait dengan agama Islam, agama kita, tapi semua agama. Seperti itulah. Baik, kita masuk sekarang pada bahasan kita di Thoriqun minal iman. Di akhir, kalau jenengan masih ingat, skema yang kita bahas di akhir, untuk mencapai suatu naluri beragama itu, mencapai keyakinan tentang ketuhanan, ada dua cabang. Apa saja itu? Wijdan dengan iman. Ada wijdan, ada iman. Sekarang kita membahas berikutnya. Kalau wijdan kemarin kita sudah bahas, bahwa segala sesuatu itu kita punya perasaan, saking tingginya kekuatan batin kita, nah, kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu ada. Tapi Tuhan yang seperti mana kita masih belum tahu. Yang jelas Tuhan itu ada. Nah, itu menggunakan bahasa perasaan kita. Terus jalur kedua, ada jalur keimanan. Bagaimana jalur keimanan? Pada sore siang hari ini kita akan membahas jalan menuju keimanan. Thoriqun ilal iman. Bagaimana kita bisa mencapai jalur keimanan tersebut? Bagaimana kita bisa mendapatkan satu keimanan tidak hanya didasarkan pada ikut-ikutan. Nah, tidak hanya didasarkan pada ikut-ikutan saja. Mungkin kita dilahirkan di keluarga muslim. Mungkin kita muslim dari sejak kecil. Tapi ingat, ketika dewasa kita akan diberikan pemikiran oleh Allah, kita akan diberikan tata cara berpikir, kita akan mencoba untuk merasakan, dan di mana saat itulah posisi kita harus benar-benar paham agama kita. Karena kalau enggak, kita akan diombang-ambingkan terus. Ya, setan jauh lebih cerdas dari kita. Itu yang perlu kita paham. Oke. Nah, dari itulah kita harus memahami jalan menuju keimanan ini seperti apa. Kita masuk pada poin, pada bahasan rangkuman kita dulu. Jalan menuju iman, thoriqun ilal iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilas samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat." Apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana ia diciptakan? Pertanyaan kita, adakah orang yang bisa menciptakan unta? Tidak. Yang bisa dilakukan orang apa? Mengembangbiakkan unta, bukan menciptakannya. Adakah orang yang bisa menumbuhkan padi? Ada? Mendesain padi dengan sedemikian rupa? Atau mungkin dia punya pemikiran padi kan biasanya bentuknya begitu. Saya pengen bentuk padi ini kotak-kotak atau segitiga. Bisa enggak kira-kira? Yang hanya bisa dia lakukan apa? Menanam dan membiarkannya tumbuh. Nah, membiarkannya. Lalu siapa yang menumbuhkan? Ini yang perlu kita pahami ya. Makanya di sini ayat Al-Qur'an berbunyi apa? Tidakkah kalian melihat apakah mereka tidak memperhatikan terhadap unta? Bagaimana unta itu diciptakan? Sehingga unta itu memiliki keistimewaan yang tidak sama dengan hewan lainnya. Dia bisa berjalan dengan kuat, sedangkan hewan lainnya ya tidak bisa bertahan selama perjalanan yang dilangkahi atau dilalui oleh unta. Kita tahu kuda hewan terkuat, tapi kuda punya keterbatasan kemampuan. Ya, dia tidak bisa sekuat unta saat sudah berjalan. Unta kalau sudah mau berjalan, dia bisa bertahan 3 hari 3 malam tanpa istirahat, tanpa makan dan tanpa minum. Kalau kita kira-kira gimana? Nggak bisa. Kok bisa unta itu bisa sedemikian rupa hebatnya? Ya. Allah tidak mengatakan jangan melihat dari sisi apa. Coba perhatikan dulu unta itu. Unta itu kok bisa begitu? Kok bisa memiliki keistimewaan yang luar biasa ini? Gimana ini? Nah, ujung-ujungnya nanti akan mengarah kepada siapa sih yang bikin? Karena kita pasti begitu. Coba ketika antum melihat ada HP yang canggihnya luar biasa. HP-nya bukan hanya di sekedar begini saja, tapi dia bisa ditarik seret, nah, ditempelkan ke tembok.
Coba perhatikan saya. Orang pasti akan bertanya satu dulu. Ini produknya apa HP itu, ya kan? Gak akan nanya itu pakai aplikasi apa. Nggak, pasti langsung pertanyaannya merujuk kepada apa? Itu produk apa HP kamu? Merek apa HP-nya? Kalau secara tidak langsung ingin kita mengarah kepada yang bikin siapa HP itu? Produknya Apple, apa produknya Samsung, apa produknya Oppo, DLL, DSB, DST. Ya, begitu. Pasti yang jadi pertanyaan kita begitu dulu. Kalau hal tersebut merupakan suatu yang canggih dan kita apa istilahnya bisa dikatakan di luar nalar kita. Makanya kita kalau ngelihat unta seperti itu, Allah ngajak kita berpikir, afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat bagaimana unta itu diciptakan? Ya, tidakkah kamu memperhatikan? Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Ketika mereka benar-benar memperhatikan, pertanyaan yang akan muncul di dalam hati mereka apa? Siapa sih yang bikin untanya? Bukan yang mengembangbiakkan unta, enggak. Tapi siapa sih yang menciptakan unta ini? Pasti akan muncul seperti itu. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Nah, dan bagaimana kepada langit, bagaimana ia ditinggikan? Ngelihat langit yang tidak terbatas, kalau kita menuju ke langit ini nggak nyampe kayaknya. Ya. Bagaimana ia ditinggikan kok luar biasa langit ini, kok nggak runtuh langit ini dan lain sebagainya, pasti akan berpikir ke sana. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan kepada gunung bagaimana ia ditegakkan. Gunung. Kalau di dalam ayat lain, gunung ini dianggap sebagai pakunya bumi. Jadi andai kata gunung-gunung ini tidak ada, Allah hapuskan semua gunung ini, bumi akan runtuh, bumi akan remuk. Kenapa? Karena dia tidak punya paku yang menguatkan. Makanya nanti coba ada yang mengadakan penelitian tentang gunung. Ya, gunung di dunia ini ada di mana aja? Coba cek titik-titiknya. Gunung ini perhatikan semua. Nah, nanti antum akan melihat ada suatu rahasia yang mungkin tidak ditemukan oleh orang lain. Kenapa sih tempatnya ada di sini? Sedangkan Al-Quran menyebutkan bahwasanya gunung itu dijadikan sebagai paku, pasak. Berarti kalau bumi kekurangan pasak 2 saja, dia akan goyang. Kemungkinan besar adanya gempa bumi ini itu dan lain sebagainya karena mungkin beberapa pasaknya hilang sudah. Tahu apa ada yang jual, apa yang ngedangiloin nggak ngerti. Ya, seperti itulah. Alhasil begitu. Wa ilal ardi dan berikutnya ayat wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan kepada bumi bagaimana ia dihamparkan. Kita melihat bumi ya luar biasa seperti ini. Bumi kalau kita perhatikan tidak hanya dari sisi permukaannya, kita akan melihat bumi juga memiliki beberapa lapisan. Ada yang mengatakan lapisan bumi ada 7. Ada yang mengatakan lapisan bumi ada 7. Nah, jadi kalau kita mengambil hak tanah seseorang, nah, maka sejatinya kita mengambil 7 lapis tanahnya tersebut. Ngambil 1 cm saja, kelihatannya dekat, tapi dia ke bawahnya sebanyak 7 lapis. Makanya nanti dia akan memanggul di hari kiamat, akan memanggul tanah yang dia dolimi, yang dia ambil secara dolim, 7 lapis tanah ke bawah. Ya, bukan hanya segini aja. Seperti itulah. Ya, hasil itu. Nah, kalau kita memperhatikan ayat ini, secara tidak langsung Allah ingin mengajak kita, jangan pikirkan saya. Kalian jangan memikirkan saya, kata Allah begitu. Wis, pikir aja, kalian perhatikan saja ciptaan-ciptaan yang saya bikin. Kalau kalian bisa memperhatikan secara mendalam ciptaan tersebut, kalian akan menemukan saya di dalamnya. Kasarannya begitu. Secara tidak langsung Allah ingin mengatakan begitu. Nah, kalau ingin melihat dari sisi mudahnya, coba kita lihat dari sisi manusia. Karena manusia ini disebutkan di dalam surat At-Tin gimana? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia benar-benar dengan penciptaan yang sempurna. Semua yang ada, sifat-sifat yang ada di muka bumi ini, di makhluk-makhluk di muka bumi ini, semuanya dimasukkan ke manusia. Makanya manusia bisa bersikap seperti pohon. Manusia juga bisa bersikap seperti hewan. Manusia juga bisa bersikap seperti batu dan lain sebagainya. Jangan kalau pernah ingat ada orang bertapa, ya, burung sampai hinggap di atas kepalanya bikin sarang,
Ya, ular sampai melingkar di lehernya tanpa dia sadari karena dianggapnya manusia itu dikira sebagai batu. Berarti manusia juga bisa bersikap seperti batu, diem aja, ya nggak ngapa-ngapain, meneng. Nah, itu sifatnya batu. Ada untungnya jadi batu. Ya, di akhir zaman ini orang yang selamat adalah orang yang bersikap seperti batu. Paling selamat. Ada apa-apa di depannya meneng. Ya, ada orang yang ngerjakan gini diem wes. Ya. Ini orang yang paling selamat nih. Jadi batu ini kok wes paling selamat ya. Ya, seperti itulah. Sikap yang sifat-sifat yang diberikan kepada seluruh makhluk hidup kepada manusia adalah sifat yang ada di dalam diri makhluk hidup. Makanya kita tidak usah kaget kalau ada orang yang tidak pernah tidur seumur hidupnya. Kenapa? Tidak perlu kita kaget. Ada makhluk yang seperti itu. Nah, jadi kalau wah luar biasa itu orang itu tidak pernah tidur selama hidup. Dia hidup selama 60 tahun nggak pernah tidur. Nggak kaget ya. Kenapa? Ikan loh nggak tidur. Ada yang pernah lihat ikan tidur? Ya, kita bangun tidur jam 12 malam ngelihat ikan masih keliling berenang aja. Ya. Bangun jam 2 masih berenang aja. Makanya ada yang nanyain, kenapa sih ikan itu tidak pernah tidur? Kedinginan. Selalu basah soalnya dia. Makanya bangun terus. Ya itu. Kalau ada orang yang bisa sholat di di atas air atau sholat atau berjalan mana di udara, dia bisa terbang dan lain sebagainya. Nggak usah heran, kenapa? Burung juga bisa kok. Ya, alhasil apa yang dilakukan manusia itu bisa dilakukan juga oleh setiap makhluk yang ada. Jadi kalau ada yang udah pernah makan, dia enggak makan, enggak minum selama 15 tahun, enggak makan, enggak minum, tahan ternyata. Enggak usah kaget, kenapa? Batu lo enggak makan. Ya. Batu, apalagi itu kayu, aspal dan lain sebagainya, mereka enggak pernah makan. Malah kita injak terus tiap hari. Ya, seperti itulah. Dan enggak perlu kaget, kenapa? Karena makhluk Allah juga memiliki keistimewaan yang sama. Makhluk Allah yang lain maksudnya. Oke, kita masuk pada bahasan. Nabi Muhammad SAW bersabda, dikuatkan oleh hadis Rasulullah, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah fatahliku. Berfikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan berpikir tentang zat Allah, karena jika itu kamu lakukan kamu bisa rusak atau kamu bisa binasa. Helaka itu arti bisa dimaknai dengan binasa. Makna binasa berarti kita akan mengarah kepada kebinasaan yang hakiki. Apa kebinasaan yang hakiki? Bukan rusaknya tubuh, tapi rusaknya agama dan keyakinan kita. Kenapa? Karena ujung-ujungnya nanti kita akan mendapatkan siksa yang abadi. Niku. Lebih baik kita dapat siksa di dunia daripada kita dapat siksaan di neraka, karena siksaan di neraka abadi. Itu bahayanya. Oke, kita lanjut. Islam dibangun di atas suatu landasan yang satu, yaitu akidah. Akidah merupakan kaidah berpikir yang di atasnya dibangun semua pemikiran cabang tentang perilaku manusia dalam kehidupan dengan berbagai sistemnya. Kaidah berpikir tersebut adalah bahwasanya di balik alam, manusia, dan kehidupan ini ada Al-Khaliq atau pencipta yang menciptakan semuanya. Jadi di balik manusia, di balik adanya kehidupan, di balik adanya alam, itu ada yang menciptakan, pasti. Dan yang menciptakan segala sesuatu yang asalnya tidak ada yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia wajib adanya. Dia bukan makhluk. Dia pun azali, maka dia tidak terbatas seperti makhluk. Terbatas seperti makhluk maknanya apa? Apapun yang diciptakan, dia pasti punya batas. Kita manusia punya batas. Jin punya batas. Malaikat pun punya batas. Semua punya batas. Kita bisa menciptakan atau menemukan sesuatu. Ya, kita bisa bikin laptop seumpama. Saya bisa bikin laptop gak tanggung-tanggung. Saya lipat kertas jadi 2, saya jadikan itu laptop. Dia juga terbatas. Gak percaya, bakar aja udah rusak. Berarti artinya dia tidak bisa memiliki kemampuan yang tidak terbatas. Laptop pun ketika kita bikin pasti punya kemampuan tertingginya. Nah, seperti macam itu. Atau HP pasti punya kemampuan tertingginya. Makanya kadang kalau kita beli HP yang agak murah, mau nginstal aplikasi yang agak berat, gimana kira-kira? Nah, kadang di Google Play muncul aplikasi tidak kompatibel dengan device.
Nggak kompatibel berarti maksudnya apa? Aplikasinya terlalu besar, terlalu berat, tidak cocok dengan HP-nya. Berarti terbatas. Adakah alat yang kita temukan, yang ditemukan manusia sekarang yang tidak terbatas? Nggak ada. Semuanya terbatas. Makanya orang-orang masih berpikir tata cara membuat robot yang kiranya robot ini nggak perlu dicas, dia hidup sama seperti manusia. Masih belum menemukan. Ya, teori ruh miliknya Allah masih belum terpecahkan dan belum bisa ditandingi oleh pemikiran manusia. Kita punya ruh. Ruh kita perlu dicas nggak? Nggak perlu. Nggak seperti baterai. Dan manusia belum menemukan itu. Ada yang menemukan, oh pakai tenaga surya, aman, nggak perlu kita ngecas, malam mati. Nah, selesai. Arahnya begitu. Pakai tenaga udara. Ketika dia ada di satu tempat yang ternyata kedap udara, dia mati. Dan lain sebagainya. Alhasil begitulah. Semuanya terbatas. Kalau dia masih bahasa diciptakan, maka dia masih memiliki batas. Oke, kita lanjutkan. Alam manusia dan kehidupan ini adalah terbatas atau mahdud. Ketika kita mengamati keterbatasan ini, kita akan menemukan hal tersebut tidak azali. Azali ini maksudnya apa? Azali ini sudah ada. Azali itu udah ada. Azali itu pokoknya wis ono dari sejak dulu sudah. Ada yang mengawali enggak? Enggak. Kalau ada yang mengawali bukan azali namanya. Oh, berarti dia yang pertama, itu istilah dari azali. Maka keterbatasan ini pastilah merupakan ciptaan bagi lainnya. Al-ghair atau ciptaan pada ciptaan ini memiliki sifat lemah, kurang dan butuh pada yang lainnya atau al-ghair. Kita orang yang lemah, manusia lemah, kita butuh pada orang lain, kita butuh bantuan yang lain. Kita memiliki kekurangan, pasti. Kenapa? Karena setiap ciptaan pasti begitu. Bikinan manusia, nih ya, kalau masih bikinan manusia, ketika dia sudah dianggap sempurna, ya, ketika dia dianggap sempurna akan terlihat kekurangannya. Sesuatu yang dianggap sempurna akan terlihat kekurangannya. Kita ambil contoh saja. Al-Azhar itu, Universitas Al-Azhar itu memiliki perpustakaan yang luar biasa. Referensi apapun kita bisa cari di sana. Ya, sekilas kalau kita melihat perpustakaan terbesar di dunia yang di Al-Azhar, sempurna nggak? Bahasa terlengkap berarti secara tidak langsung memiliki arti sempurna, terlengkap, paling lengkap berarti sempurna. Sekarang kita jadikan bahasan, ada kekurangan enggak yang muncul dari situ? Coba kita pikir, ada kekurangan enggak yang muncul dari situ? Perpustakaan referensi yang lengkap, kira-kira dari referensi lengkap, perpustakaan lengkap itu muncul kekurangan enggak dari sana? Ada. Kenapa? Karena ketika seseorang masuk ke sana, dia pun bisa mempelajari ajaran-ajaran yang sesat menurut agama. Kenapa? Di sana ada. Mau mempelajari sihir, di sana ada. Mau mempelajari sesuatu yang enggak baik, di sana ada. Kenapa? Saking lengkapnya. Bisa dipahami di sini ya. Ya. Selengkap apapun, ketika kita mengikuti, selengkap apapun itu, maka ketika kita masuk ke sana melihat secara zahir lah, secara bahasa zahirnya kelengkapan tersebut, kita akan menemukan kekurangannya. Apa itu? Ajaran yang tidak diperbolehkan oleh agama juga ada di dalamnya. Berarti kurang toh? Ada suatu hal yang cacat toh di sana. Tapi kalau itu dikeluarkan, jadi perpustakaan lengkap enggak? Enggak. Dilema kan? Ya. Itulah apa yang dilakukan oleh manusia. Ciptaannya manusia seperti itu. Selengkap apapun, sesempurna apapun ciptaan manusia, akan kita lihat dan kita temukan kekurangan di dalamnya. Seperti itu. Kita mungkin sekarang melihat dari sisi HP. HP itu luar biasa. Kita mau nanya apapun lewat HP bisa. Tapi ada kekurangannya. Apa itu? Kalau tidak ada internet, bisa nggak? Ya nggak bisa. Ya, pas baterainya ngedrop, makanya jangan bergantung dengan HP. Banyak orang bergantung ke HP, bergantung ke laptop. Ketika laptopnya rusak, pusing dia langsung.
Aduh, data saya semuanya 30 giga hilang. Oh, wis. Selesai dah. Sama seperti yang dilakukan Imam Al-Ghazali gimana? Ketika beliau ketemu Imam Al-Ghazali ketika ketemu perampok. Serahkan harta kamu. Saya tidak punya harta. Yang saya punya buku-buku saya nih, catatan-catatan saya nih. Ini catatan ilmu saya nih. Kamu belajar ilmu, kata perampoknya, kamu belajar ilmu dicatat. Iya, biar tidak hilang. Andai kata ini buku semua saya rampok gimana? Ya hilang ilmu saya. Pas mikir. Oh iya. Berarti percuma kamu belajar lama-lama. Setelah itu apa? Semua kitabnya dihafalkan. Sampai full. Beliau nggak megang kitab lagi. Tuh. Jadi kalau kita katakan lengkap catatan kamu, lengkap. Ketika hilang, selesai sudah. Seperti itulah. Bisa dikatakan begitu. Sama otak pun begitu. Otak kita ketika digunakan sedemikian rupa, ya otak kita digunakan. Mohon maaf, kalau otak ini bukan ciptaan manusia. Otak itu ketika digunakan sedemikian rupa, dia bermanfaat bagi yang lainnya. Berkembang nggak? Berkembang. Ilmu kita punya, kita kasih cuma-cuma ke orang-orang, akan berkembang terus. Ya, bukannya tambah berkurang, tapi dia tambah makin bertambah. Itu kalau miliknya Allah. Yang kurang malah jadi sempurna. Tapi kalau ciptaannya manusia, yang sempurna malah kelihatan kurang. Gitu. Oke, kita masuk lanjutannya. Al-Ghair ini ada kalanya merupakan makhluk bagi yang lainnya atau pencipta bagi dirinya sendiri atau azali yang wajib adanya. Oke, kita masuk pada bahasan. Coba perhatikan skemanya. Skema yang pertama, yang di atas naluri beragama, ada tulisan naluri beragamanya. Mohon maaf, bukan yang sini, ini dia. Ini dulu. Manusia, kehidupan dan alam. Ada manusia, ada kehidupan, ada alam. Pasti ada yang namanya pencipta. Oke. Sekarang kita masuk bahasannya. Pencipta kita ini ada 3 hal kemungkinan kalau kita nalar menggunakan akal. Pertama, dia diciptakan oleh yang lain. Atau kedua, dia menciptakan dirinya sendiri. Atau ketiga, dia azali. Azali sudah ada dari dulu dah. Gak ada yang nyiptain, gak ada yang ngubah-ngubah, gak ada yang ngotak-ngatik dan sebagainya. Itu sudah ada begitu. Wal awal. Dialah yang paling awal. Nah, ini kalau kita berbicara tentang pencipta. Nah, ini kalau kita bahas menggunakan bahasa perbandingan agama, nanti akan ketemu agama siapa yang tepat. Kita melihat dari sisi agama yang lain, mereka punya Tuhan yang menciptakan. Mereka punya patung, mereka bikin patung sedemikian rupa, diatur sedemikian rupa, dihias dengan luar biasa. Ya, ketika sudah jadi mereka sembah. Berarti Tuhan mereka diciptakan. Ada yang punya pemikiran Tuhan itu menciptakan dirinya sendiri. Jadi Tuhan menciptakan dirinya sendiri. Ini kita temukan di ajaran yang mana? Pernah dengar agama yang begitu kan? Agama Kristen begitu. Ya. Makanya ada istilah anak Tuhan. Di sebagian ajaran Kristen itu mereka tidak katakan bukan, Yesus itu bukan anak Tuhan. Yesus itu Tuhan itu sendiri. Jadi secara tidak langsung Tuhan menciptakan dirinya sendiri. Tuhan menciptakan dirinya sendiri. Ya, Tuhan pencipta dirinya sendiri. Tapi kalau kita menggunakan bahasan ajaran kita ini sebetulnya lebih mendekati, bukan mendekati. Ada yang nyaris sama. Ada yang nyaris sama. Ajarannya siapa? Ajaran kebatinan yang ada di Jawa atau yang kita kenal dengan kejawen. Mereka juga punya keyakinan bahwa ada zat, suatu zat yang maha kuasa yang tidak diawali dengan sesuatu apapun. Tapi mereka tidak tahu dan tidak meyakini bahwa itu adalah Allah. Bahwa kalau Allah itu kan Tuhannya agama Islam. Kalau kita punya Tuhan sendiri, dia zat maha tunggal. Ya, siapa namanya? Tidak bernama. Tidak punya nama. Karena kita bukan tidak memiliki hak, tidak memiliki tidak memiliki hak, tidak juga memiliki tidak pantas lah istilahnya, tidak pantas untuk memberikan nama pada Tuhan. Kalau kita memberi nama kepada Tuhan, berarti Tuhan ini lebih lemah daripada manusia. Itu pemikiran mereka. Ya, aliran kebatinan atau aliran kejawen itu begitu. Jadi Tuhan mereka tidak bernama. Tapi satu azali.
Dia wajib adanya di awal pertama, tidak boleh didahului dengan yang lain. Tuh. Sekarang kita bahas, kalau diciptakan Tuhan itu diciptakan otomatis salah. Kenapa? Sifatnya terbatas. Ya, kita bisa lihat ada seseorang yang menyembah patung, ada seseorang yang menyembah batu, menyembah patung yang diciptakan atau dibentuk sendiri oleh dia. Nah, sekarang kita katakan kepadanya, patung ini sifatnya terbatas nggak? Andai kata, kita ambil contoh aja. Andai kata kita mau bepergian kemana-mana, bisa nggak kita menyembah Tuhan kita? Oh, nggak bisa. Tuhan kita ada di rumah. Jadi nanti kalau balik baru kita bisa nyembah dia lagi. Berarti saat perjalanan nggak bisa dong? Nggak bisa. Kecuali ada kopiannya di daerah ini. Nah, kopiannya. Maknanya apa? Ada orang yang satu agama dengan saya, Tuhannya sama, dia bikin patung juga yang sama di tempat ini, baru saya bisa nyembah di sana. Berarti dia terbatas. Tidak bisa ada di mana-mana berarti ya. Atau sama seperti yang diceritakan ya salah satu sahabat. Saya pernah bikin Tuhan atau bikin berhala dari roti. Bikin dari roti, saya sembah dia. Ketika lapar, saya makan. Berarti Tuhannya dimakan. Ya, terbatas nggak kira-kira? Ya, andai kata saya Tuhannya setan gitu, sudah disembah saya dimakan. Ya, seperti itu. Berarti dia salah. Kenapa? Karena dia terbatas, sifatnya terbatas. Ya, ini sudah kita tolak. Gak mungkin lah Tuhan diciptakan. Masa ada Tuhan diciptakan? Berarti ada yang lebih hebat dong dari dia, kan begitu. Terus Tuhan pencipta dirinya sendiri. Tuhan menciptakan dirinya sendiri. Dia merefleksikan dirinya, ditaruh di dalam tubuh seorang manusia agar kiranya bisa menyelamatkan manusia dari jalan kesesatan. Itu pemahaman orang-orang Kristen. Ya, orang-orang Nasrani. Kita mau pelajari juga dari sisi ini. Kenapa? Agar kita bisa menemukan keimanan yang tepat itu seperti apa sih? Dia menciptakan dirinya, ditaruh di dalam tubuh manusia untuk bisa menyelamatkan orang lain. Pertanyaannya sekarang, kalau dia menciptakan dirinya sebagai manusia, yang menciptakan posisi waktu itu ada di mana? Kan gitu. Kita ambil contoh aja. Saya mau menciptakan diri saya di Madura. Biar di Madura ada saya. Saya ciptakan. Loh, terus posisi saya di sini di mana? Yang di Madura ada tuh, ada. Lah tuh yang di sini. Iya juga ya. Siapa terus yang di sini? Jangan-jangan. Itulah. Jadi bisa dikatakan, ya Tuhan tidak akan menciptakan dirinya sendiri. Kalau dia menciptakan dirinya sendiri, yang menciptakan dia ini siapa? Terus yang diciptakan ini siapa? Nah, atau jangan-jangan apa? Kayak semacam manusia yang menciptakan dirinya sendiri. Gimana caranya? Gak usah ke arah Tuhan. Manusia menciptakan dirinya sendiri. Bisa nggak kira-kira? Ya, ketika dia mau menciptakan dirinya sendiri, otomatis kan butuh pemikiran. Ya, bentuk tubuh saya begini, nanti isi dalamnya ada ginjal, ada lambung, ada ini, ada begini, jadi dirumuskan semua. Yang merumuskan itu siapa? Saya juga. Nah, ente saja belum tercipta, sudah merumuskan diri ente sendiri, bingung. Ya, muter-muter nanti. Nah, seperti ini. Ini otomatis pemikiran yang salah. Kenapa? Gak mungkin ada seorang pencipta sekaligus dia sebagai makhluk. Dia pencipta sekaligus juga sebagai makhluk. Dia seorang khalik juga berfungsi sebagai makhluk. Nggak mungkin. Ya sudah, kalau khalik, kalau makhluk. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada azali. Bahasan kita di dalam ajaran kita ada azali. Azali wajib adanya. Dia di awal tidak ada yang mengawali lagi. Nah, itu namanya dikatakan dengan istilah azali. Kenapa kok bisa azali? Ya, karena memang Tuhan itu tidak seperti manusia. Tuhan itu tidak seperti makhluk. Kalau dia diawali, dia lemah, maka dia harus yang paling awal. Kalau dia diciptakan, berarti dia juga lemah. Berarti dia tidak bisa diciptakan atau tidak diciptakan oleh siapapun juga. Justru dialah pencipta. Kan begitu. Nah, ini bisa dikatakan bahasa benar. Kita menemukan nama Tuhan yang azali ini hanya Allah saja. Adakah yang lain? Di agama yang lain tidak ada. Kecuali kita tahu dari sisi ilmu kebatinan tadi atau kejauhan tadi. Mereka punya Tuhan satu, tidak diawali dengan apapun, karena itu yang paling masuk akal. Ya, tidak mungkin seorang Tuhan diawali, bukan Tuhan dialah. Ya, seperti yang selama ini kita ketahui dari Tuhannya orang-orang Yunani. Ada Zeus. Ya, Zeus punya saudara siapa? Hades.
Ada punya saudara juga penguasa laut itu siapa? Nah, bukan, ada penguasa laut itu. Lupa. Pokoknya 3 bersaudara ya. 3 bersaudara jadi Tuhan semua. Penguasa langit, penguasa neraka, sama penguasa samudra atau lautan. Sekarang jadi bahasa waktu itu gini. Penguasa lautan. Oh, ini penguasa langit ini sekaligus dia menguasai bumi. Jadi yang menguasai lautan, nah, saudaranya yang lain. Yang jadi pertanyaannya, kalau mereka mau bikin air pasang cuma masalah satu ya, bikin banjir bandang atau apa, terus satunya tidak mau, kira-kira bentrok nggak? Kamu saudara? Saudara 3 orang, 3 dewanya bersaudara. Nah, kalau 3 orang bersaudara, 3 dewa bersaudara, kira-kira di atasnya ada nggak? Oh, ada ternyata. Mereka bisa menjadi dewa karena mereka bisa membunuh bapaknya. Setelah membunuh bapaknya, 3 orang diangkat jadi dewa. 3 orang diangkat menjadi dewa. Yang angkat mereka siapa? Harusnya kita cari yang angkat mereka dong. Iya nggak? Ya, mereka sendiri lah. Kalau mereka angkat dirinya sendiri ya juga. Ya seperti itu. Ya mau tidak mau kita harus lihat dari sisi kalau dia mengangkat dirinya sebagai dewa, berarti mereka seharusnya mengangkat bapaknya yang lebih pantas untuk jadi dewa. Tapi dewa yang bapaknya ini dewanya itu malah dibunuh. Kok ada dewa bisa terbunuh? Kalau andai kata dewa mati, terus manusia mau doa ke siapa? Pas doa gini, ya saya minta tolong dewa ini muncul. Dewanya itu sudah mati. Loh, terus gimana dong? Siapa yang nolong saya? Kan begitu. Bingung. Nah itu asali, arahnya begitu. Dari sisi ini bisa dipahami. Ini ya, pelajaran anak kecil ini. Kalau yang tidak paham sangat luar biasa. Ya ini sangat mudah dipahami. Kenapa? Karena selama ini pelajaran kita sudah sangat gamblang. Kita sudah menerima pelajaran Islam sangat gamblang. Kalau ini diajarkan ke mereka yang belum tahu ajaran Islam, ini hal luar biasa. Oh iya ya. Nah, mereka mencoba untuk berpikir. Nah, kalau kemarin kita sudah melatih dari sisi wujdan, perasaan, tinggal satu lagi yang perlu kita tambahin. Apa itu? Dari sisi akal. Wujdan dengan akal harus berpadu. Ya, kalau hanya wujdan sendiri nanti kurang. Contohnya begini, kita langsung masuk ke skema aja. Seseorang memiliki naluri beragama, maka dia bisa menemukan bahwa beragama itu merupakan suatu naluri, bahwa Tuhan itu ada, dia ingin menyembah sesuatu, dia mendapatkan dari sisi wujudnya. Perasaan itu muncul, perasaan itu ada. Dan sejak manusia lahir, perasaan itu terus terbawa. Sekarang kita masuk pada bahasan andai kata perasaan yang didapatkan seseorang itu, wujudan ini, itu dibiarkan dia melangkah dengan sendirinya. Sudah fokus ke wujudan, hanya dia tidak mau mikir, dan saya tidak mau mikir susah-susah. Sudahlah, yang namanya Tuhan ada, iya, Tuhan yang mana udah, tidak mau tahu saya, pokoknya ada. Nah, dia memfokuskan ke wujudannya saja, sendirian aja wujudannya, diikuti pada wujudannya. Dia memang akan menemukan suatu hal yang fitri. Kenapa? Nah, beragama itu fitrah manusia. Dia punya perasaan untuk menyucikan, mensucikan atau ingin menyembah sesuatu. Itu ada. Itu dia ikutkan terus, ikuti terus, dibiarkan begitu saja. Oke, benar. Tapi dia tidak akan menemukan keimanan yang kuat. Imannya akan lemah. Karena dia tidak akan tahu siapa Tuhan sejatinya yang harus dia sembah. Makanya banyak manusia, banyak umat muslim yang hanya fokus dari sisi ini saja. Dia punya perasaan bahwa Allah itu ada. Ya, Allah itu ada. Kenapa? Ini orang tua saya mengajarkan begitu, dan saya pun merasa selama ini ketika saya melakukan kehidupan, saya sering dibantu sama Allah, dapat rezeki dari Allah, dapat bantuan permudahan masalah dari Allah, dan lain sebagainya. Itu benar, ada di dalam diri mereka begitu juga. Tapi iman mereka lemah. Ketika ada seseorang yang ngajak debat mereka terkait dengan ketuhanan ini, langsung mereka, iya, berarti bukan Allah Tuhan saya. Nah, keimanan mereka masih lemah, masih bisa diombang-ambingkan. Banyakkah kaum muslimin yang sekarang memfokuskan dirinya untuk wujudan saja? Banyak. Dan itu luar biasa. Kalau diajak untuk berpikir biasanya mau ngeluh dan mau. Pokoknya sekono air, pokoknya aku sholat. Nah, ketika sholatnya ini dipertanyakan, langsung begini. Ya, sama seperti seseorang ketika ditanya sampai apa kunut. Ayo.
Ayo saya coba tanya, kenapa sampean kunut waktu subuh? Karena Rasulullah kunut, pernah lihat? Nah, pernah lihat Rasulullah kunut? Enggak. Ada dalilnya, Ustaz? Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Kalau itu berasal dari ayat Al-Quran atau dari hadis Nabi, tunjukkan ke saya. Ketika ditunjukkan, ini hadisnya, Ustaz. Oh, ini hadisnya menjelaskan bahwa Rasulullah itu bukan kunut tiap subuh. Rasulullah itu kunutnya hanya dalam jangka waktu sebulan saja. Coba lihat sejarahnya ini. Langsung begini. Iya, yo. Nah, kenapa? Karena imannya tidak terlalu, kalau bahasa kita ke arah sini. Tapi kalau untuk urusan kunut bukan iman, tapi apa? Pengetahuannya belum terlalu kuat, tidak mendalam. Coba andai kata dia pengetahuan terkait kunut paham semua. 48 pendapat ulama terkait kunut dia paham semua. Kira-kira kalau ada orang mengatakan begitu gimana? Mana dalilnya? Kan ini dalil saya. Kalau kunut itu boleh. Gak ada kunut itu enggak. Rasul itu enggak kunut. Iya, saya tahu ente pendapatnya imam ini kan. Nah, gak hanya pendapat imam itu, ada pendapat imam lain yang mengatakan begitu. Iya, saya ngerti. Tapi saya mengikuti pendapat imam yang lain. Imam Syafi'i mengatakan begini. Imam Syafi'i menggunakan manhaj metode pengambilan kesimpulannya begini. Dia yang bingung. Ente pernah tahu enggak kalau pendapat yang enggak mengatakan bahwa kunut itu enggak ada, itu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Ada imam lain mengatakan begini. Enggak. Itu bisa kita balik ya. Makanya ente kalau belajar itu jangan tanggung-tanggung. Nah, itu kenapa? Karena dia punya pengetahuan yang kuat. Punya pengetahuan yang mendalam. Sama seperti jenengan. Bikin tempe bacem bahannya apa aja? Putih, bawang merah. Ada gula arennya enggak? Ada. Ada jahenya enggak? Ada daun apa namanya? Daun salam. Kalau kira-kira ada orang datang, kenapa harus pakai serai? Gak pas serai itu. Yang lebih cocok tuh pakai lengkuas atau pakai apa? Pakai ini dan lain sebagainya. Kalau kita punya pengetahuan itu, resep sudah bikin, kita selalu bikin enak, setiap kita bikin tempe bacemnya enak dan seterusnya. Pasti ketika ada orang datang, ente pakai resep mana? Kan pasti begitu. Sudah pernah nyoba enggak ente? Ya belum sih, saya tahunya dari teman saya. Baru jenengan akhirnya yang menjelaskan, tempe bacem itu begini, harusnya ini, oh semua. Bukan kita yang diombang-ambingkan, tapi kita yang akhirnya menjelaskan. Kasus itu sama seperti di sini. Jadi kalau dia punya rasa wijdan saja, dia tahu bahwa tempe bacem itu enak, dia tahu bahwa tempe bacem itu terbuat dari tempe, dia tahu bahwa tempe bacem di dalamnya pasti ada apa? Gula merah karena rasa gula merahnya terasa. Tapi ketika diombang-ambing sama seseorang, tempe bacem itu enggak pakai gula merah. Yang ente rasakan itu coklat. Bukan gula merah, itu coklat itu. Rasanya cuma berubah begitu. Kenapa? Ada bawang merah, ada bawang putih jadi Iya kayaknya. Iya ya kayaknya ya. Warnanya coklat kan? Iya, kalau gula merah gak begitu warnanya. Bingung deh. Iya juga sih. Kalau sudah kena iya juga, habis dia. Ya, diombang-ambing kan begitu. Ya, bisa dipahami ya. Ya, dari sisi ini. Besar. Oke, apa? Kita lanjut sebentar. Biar kedengaran dulu. Nanti dulu Pak. Nah, iya. Jangan. Sini.
Nah. No. Oke, lanjutkan bentar. Jadi wijidan ini kalau dia dibiarkan sendirian, dia akan memungkinkan atau menciptakan iman yang lemah, tidak kuat. Dia mudah diombang-ambingkan dan mudah diarahkan kemana pun. Maka bisa mengarah dia ke sesat. Ke arah kesesat bisa jadi dia nanti arahnya ke murtad juga. Ini kalau dia dalam keadaan Islam keturunan. Terus seperti itu, warisan. Nah, atau bisa masuk pada bahasan yang kedua, wijdan. Kita sudah punya wijdan perasaan itu untuk menyembah sesuatu, mengagungkan sesuatu, tapi dipadu dengan akal. Dipadu dengan akal. Ketika hal yang fitri, hal yang berada di dalam menjadi fitrah manusia, dipadu dengan akal kan? Yang sehat ya, tidak dipadu dengan, tidak tercampur dengan nafsu. Akal sehat tidak tercampur dengan nafsu, dia akan menciptakan iman kokoh dan kuat. Orang Kristen itu bukan tidak percaya dengan Islam. Orang Yahudi bukan tidak percaya dengan Islam. Mereka ketika diajak berdebat menggunakan bahasa logika, pasti mereka mendapatkan kebenaran tersebut. Tapi seringkali mereka tidak mau. Kenapa? Karena akal sehatnya sudah dicampur dengan nafsu. Ya. Mereka tahu sholat itu bagus. Mereka tahu sholat itu berfungsi baik untuk kesehatan. Tapi mereka berpikir, saya kalau sholat ikuti umat Islam, sholat 5 kali, capek. Nafsu nggak gimana? Gitu. Nah, puasa, mereka tahu orang berpuasa itu bisa menyehatkan tubuh. Tapi ketika mereka berpikir, saya kalau masuk Islam puasa wajib 30 hari, capek kan? Yang bermain nafsu sudah. Jadi akal sehatnya tidak lagi sehat, dia sudah tercampur dengan nafsunya. Oke. Kalau fitrah manusia tadi bercampur dengan akal sehat, otomatis yang akan diciptakan adalah iman yang kokoh dan kuat. Kita akan membahasnya terkait itu. Berpikir tentang manusia, bagaimana akal kita gunakan, yaitu berpikir tentang manusia, kehidupan dan alam. Dia akan menghasilkan satu pemikiran yang bagus, pemikiran yang baik, satu pemikiran yang kuat, bahwa manusia ini ada yang menciptakan alam, ada yang menciptakan kehidupan kita ini, ada yang mengatur dan sebagainya. Nah, iman yang kita dapatkan akhirnya iman yang masuk akal. Iman yang kita dapatkan adalah iman yang masuk akal. Dari sisi masuk akal inilah keimanan kita bisa kuat. Ya, makanya saya dulu pernah nanya ke Umi itu, almarhumah itu, waktu saya ada di Mekah, saya mau bikin cincau tapi apa namanya? Gulanya itu nggak hanya pakai gula biasa, tapi ada campur pakai jahe, serai, daun jeruk, apa dan sebagainya. Saya waktu itu heran, sini pakai daun jeruk juga, tak gitu kan? Iya kan? Saya mikir waktu itu, aneh, masa mau bikin minuman pakai daun jeruk juga? Cuma saya waktu itu, ya sudah, enggak apa-apa, masukkan aja. Saya masukkan. Ketika dicoba bikin, saya campur dengan cincaunya itu, ternyata beneran enak. Aroma daun jeruknya kena. Nah, waktu itulah saya berpikir, oh, masuk ini. Ya, berarti bisa dikatakan orang yang punya keimanan kuat, ya, punya ilmu yang kuat yang dimiliki Umi itu, ketika disampaikan ke saya awalnya tidak percaya. Ya, tapi otak atau akal yang saya miliki, itu saya padukan dengan wijdan, dengan perasaan. Saya padukan dengan perasaan, pembuktian dari sisi adanya masakan tadi benar-benar enak. Nah, ketika saya buktikan bahwa kalau dicampur daun jeruk, saya minum minuman itu rasanya memang lebih seger, lebih enak, aromanya lebih pas. Ilmu saya semakin kuat. Siapapun yang bertanya ke saya pasti akan saya jawab, tambah daun jeruk. Gulanya ya Ustaz? Ya, iya gulanya. Tambah daun jeruk. Nah, gulanya kasih daun jeruk. Pasti mereka akan mikirnya sama seperti saya pertama. Aneh ente, ada gula dicampur daun jeruk. Udah pakai. Nah, coba dulu baru ente temukan nanti. Ya, seperti itu. Jadi wijdan memang harus dipadu dengan yang namanya akal. Tidak boleh wijdan berdiri sendiri. Ya, wijdan melangkah sendiri tidak diperbolehkan. Kalau akal, boleh nggak akal melangkah sendiri?
Akal boleh nggak melangkah sendiri? Dia tidak punya perasaan. Maknanya tidak punya perasaan. Dulu dia berangkat dari seorang yang tidak percaya pada Tuhan. Ya, fitrah manusianya dia tekan. Gimana caranya? Ya apa caranya dia nggak mau menyembah suatu hal yang menurut dia itu aneh. Yo, ditekan sama dia. Boleh, bisa enggak kira-kira menekan fitrah manusia? Bisa. Seorang yang harusnya menyukai lawan jenis, dia bisa menyukai sesama jenis gara-gara apa? Fitrahnya ditekan. Pokok gimana caranya saya tidak suka sama perempuan, saya harus suka sama laki-laki. Bisa. Dengan cara, berbagai cara. Ya, mencari lingkungan yang seperti itu juga, mencari lingkungan bagaimana dia bisa kumpul dengan sesama laki-laki terus dan lain sebagainya. Ya, seperti itulah. Kalau akal kita jalankan akal sendiri, kira-kira bisa nggak menggunakan bahasa wujudan? Bisa nggak menciptakan suatu pemikiran yang kokoh, keimanan yang kokoh? Bisa. Bisa. Dengan syarat satu, tidak disertakan dengan nafsu. Gitu. Jadi kita punya akal. Kalau ingin mencari satu keimanan dari akal, pakai akal sehatnya. Syaratnya itu saja. Yang dicari kebenaran, bukan pembenaran. Makanya orang ateis rata-rata ketika mereka menggunakan akalnya, mereka bisa mencapai suatu keislaman dengan keislaman yang kuat. Seorang ateis yang mereka terbiasa menggunakan akalnya, dia tidak percaya sama Tuhan, dia tekan naluri beragamanya dia tekan, tapi dia mau mencoba memikir dengan cara jalan logika. Pokoknya dengan menggunakan bahasa logika. Kalau tidak masuk akal saya tidak mau. Dia menggunakan dengan jalur logika. Ketika menemukan hal yang benar dalam Islam itu, dia akan mencapai keimanan yang kuat. Kenapa? Dia nggak akan bisa diombang-ambingkan. Siapapun yang mengatakan tidak benar Islam itu, dari mana tidak benarnya? Ayo kita coba diskusi. Logika dia main. Makanya kalau yang berbahaya itu kalau hanya membiarkan wujdan berdiri sendiri atau melangkah sendiri untuk mencari keimanan tersebut. Itu yang bahaya. Dia akan mudah diombang-ambingkan begini saja dan lain sebagainya. Kita mungkin bisa merasakan kita mungkin bisa kalau dari sisi makanan, kita bisa mungkin merasakan rawon terenak itu ada di daerah ini. Tapi kita tidak pernah tahu. Ya, kita tidak pernah tahu resep rawon itu apa saja isinya. Yang bisa kita rasakan hanya enaknya aja. Pokoknya kalau makan rawon enak, rawon itu enak. Apa isinya kita tidak pernah tahu. Andai kata, maaf, isinya ditambah dengan daging babi, lebih enak lagi. Tapi kita tidak tahu. Ya, isinya apa saja kita tidak tahu. Sama seperti itu. Jadi bisa jadi kita diarahkan ke suatu kesesatan tanpa kita sadari. Karena kita tidak punya ilmunya, kita tidak menggunakan akal kita saat merasakan apa yang kita rasa di dalam hati. Tuh, makanya antum usahakan kalau punya sesuatu keinginan begini, gali dulu ilmunya. Saya pengen belajar tentang usuluddin. Saya pengen belajar tentang filsafat. Saya pengen menjadi begini, ulama yang begini ini dan lain sebagainya. Gali dulu ilmunya. Ya, kita perkuat dari sisi pengetahuan dulu. Ketika pengetahuan sudah kuat, barulah kita bisa memadukan dengan perasaan yang ada. Itu. Sama seperti, ini teman-teman yang masih belum nikah ini. Antum kalau nemukan ada seorang laki-laki yang katanya orang soleh, antum mau langsung nerima nggak? Kenapa? Baru katanya, Ustaz. Kita nggak melihat langsung. Atau jangan bahasan melihat langsung. Kalau melihat langsung mungkin agak sulit. Terus gimana? Kita belum tahu ilmunya secara benar, Ustaz. Kita tidak pernah ketemu sama temannya. Kita tidak pernah ketemu sama saudaranya. Kita tidak pernah ketemu sama musuhnya. Perlu datang ke musuhnya ini perlu. Ya, untuk kita bisa mengetahui kekurangannya dia, yang hanya paham kekurangannya musuhnya. Itu aja. Barulah ketika ini sudah kita dapatkan, sempurna sudah. Keyakinan kita tidak akan tergoyahkan. Jadi andai kata kita maju, ya kita ngajukan, Pak, tolong napa Pak, saya dijodohkan sama anak ini, seumpama. Bapaknya bilang, jangan,
ada seorang ustadz yang jauh lebih luar biasa dari dia. Kita nggak akan tergoyahkan. Kenapa? Ilmu saya sudah mantap di sini. Nah, saya tidak hanya berpedoman pada perasaan, tapi saya punya ilmunya juga. Nggak akan goyah kita udah. Jangan, pokoknya jangan. Nah, ngajak diskusi lah. Kelebihannya ustadz ini apa, Pak? Saya sampaikan nanti kelebihan calon saya. Begitu ya. Diskusilah di sana. Oh, kelebihan ustadz ini dia luar biasa. Dia hafal 30 juz. Calon saya 32 juz, Pak. Wow. Ya berhubung bapaknya nggak tahu ya kan. Hebat loh gitu. Ya arahnya begitu. Makanya kita kadang bisa meyakinkan orang lain dikarenakan kita punya kemantapan dalam ilmunya, kemantapan dalam akal kita. Makanya kita bisa meyakinkan orang lain untuk ikut. Orang yang kadang, maaf, ini memang sering jadi bahasan kita, ya Mas Ali. Orang kadang berubah dari ajaran orang tuanya, ajaran neneknya, ajaran kakeknya, yang itu sejatinya sudah benar. Berubah hanya gara-gara apa? Rasulullah nggak ngerjakan ini. Kalau Rasulullah ngerjakan, mana dalilnya? Langsung berubah dia. Pulang-pulang langsung mengatakan, nggak ada dalilnya itu. Ini kalau antum pernah dengar video ini pasti tahu nada suara saya ini suaranya siapa? Ini tidak diajarkan Rasulullah, mana dalilnya? Nah, kan begitu. Pernah dengar ya suaranya ya? Ya seperti itulah. Jadi kalau sudah dikatakan begitu bingung dia. Kenapa? Karena tidak pernah belajar sebelumnya. Makanya usahakan kita ketika belajar sesuatu ya minimal sebelum kita tahu tentang guru kita sanadnya kemana, setidaknya kita mengetahui metode pengajarannya itu seperti apa. Kalau metode pengajarannya dia hanya menggunakan satu pendapat terus mengatakan tidak boleh, kalau yang seperti itu salah itu, kalau yang seperti itu tidak benar itu, kalau seperti itu sesat itu, kalau seperti ini, nah itu kita masih tanda tanya. Kenapa? Karena saya pernah menemukan metode pengajaran yang paling asik dan paling enak untuk kita ketahui itu apa? Ketika seseorang mengajarkan, kita diminta untuk memilih sendiri. Kita ambil contoh. Kalau sholat itu baiknya kita begini apa begini, baiknya kita bertakbir di apa namanya setara atau setinggi dada atau setinggi pundak. Beliau menyampaikan bagaimana yang benar. Ya pasti orang kan kalau nanya gitu, yang benar gimana, Ustaz? Ada yang sholatnya begini, ada yang sholatnya begini. Nah, kita akan menemukan keasikan dalam membahas ilmu itu ketika kita disuruh milih sendiri. Jadi penjelasannya kalau kita suruh milih sendiri berarti penjelasannya gimana? Itu ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama begini dari imam ini, pendapat kedua begini dari imam ini, pendapat ketiga begini dari imam ini, pendapat keempat begini. Yang pendapat pertama punya dalil seperti ini, yang pendapat kedua punya dalil begini, yang ketiga begini, yang keempat begini. Sama-sama kuat dalilnya. Terus gimana? Tidak bisa saling menyalahkan satu sama lain. Terus kita sholatnya bagaimana? Jenengan pilih yang jenengan menurut jenengan paling enak untuk dikerjakan. Nyaman enggak kira-kira? Enak. Apalagi kalau nanya bahasan terkait nisfu Sya'ban. Itu nisfu Sya'ban itu benar apa enggak sih? Ya, kita ngerjakan nisfu Sya'ban, katanya memperbanyak doa, memperbanyak ibadah dzikir di malam nisfu Sya'ban. Itu katanya di masjid itu lebih afdol. Gimana lebih tepatnya? Itu ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan di masjid bersama-sama afdol. Pendapat kedua mengatakan lebih afdolnya ente sendiri-sendiri. Di rumah masing-masing. Terus mana yang lebih kuat? Sama-sama punya dalil yang kuat. Terus kira-kira kita ngikut yang mana, Zat? Kalau saya lebih pasnya, lebih sukanya ngikut yang pendapat pertama. Kalau sampean ngikut yang mana terserah. Enak nggak kira-kira? Karena sama-sama benar. Kalau kita sudah dihadapkan, ini bagaimana kira-kira menurutnya? Itu salah itu. Ikut saya saja. Itu paling mudah dikerjakan. Saya pun bisa menggunakan sikap begitu. Kenapa? Karena lebih enak. Lebih enak ke sayanya, tapi nggak enak ke murid-muridnya. Karena murid-muridnya ketika nanti dia pulang, ngelihat orang tuanya ngerjakan begitu, Pak, nggak boleh itu Pak, sesat itu, Bapak kafir ini. Oh,
selesai sudah. Gitulah bahayanya. Ya, makanya lebih enaknya kita menggunakan akal. Makanya kenapa kalau kita dianjurkan untuk belajar, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ya, hadisnya begitu. Kenapa kok fardu wajib hukumnya belajar? Karena agar kita memahami Islam kita sendiri itu sesuai dengan ilmu, otak kita kuat. Makanya kalau sudah diombang-ambingkan kita bisa menahan. Tuh, bisa dipahami di sini ya. Dari sisi ini bisa ngerti. Untuk memahami Allah jangan sekedar dengan perasaan, tapi harus menggunakan akal. Menggunakan akal nanti bagaimana caranya? Nah, Allah itu menciptakan agama, menciptakan manusia, alam, makhluk. Pasti ada user manual. Apa user manual? User manual itu apa? User buku panduan. Buku panduan. Ada buku panduan. Kita beli laptop aja ada buku panduan. Kenapa? Biar orang yang megang laptop ketika mereka bingung mengoperasikan laptopnya, ya, susah mengoperasikan laptopnya, tidak perlu nyari siapa yang bikin. Nah, nyari kalkulator mana sih di laptop ini? Nggak ketemu. Nah, dicek mana nomor yang bikin laptop ini siapa sih? Nggak perlu. Cek user manualnya, buku panduannya. Oh, kalau kalkulator itu bukanya lewat ini, ini ketemu, ya enggak? Jadi kita kalau bingung dalam Islam, nggak perlu nyari Allah. Mau kemana kita nyari Allah? Coba. Kita bingung Ustaz, terkait Islam ini kita nggak tahu, kita nggak paham. Mau memahami Islam ini kita nggak ngerti. Ya. Berarti yang paling pasti nanya kepada pembuatnya. Ya, yang menciptakan Islam ini siapa? Allah. Tanya sana sama Allah. Kalau nggak ketemu nanti saya bunuh dulu ente, biar cepat ketemu. Itu pun kalau ketemu. Ya, terus caranya gimana? Ada buku panduan. Buku panduannya apa kalau di Islam? Al-Quran. Nah, ketika Al-Quran sudah kita pegang, otomatis kita harus memahami terlebih dahulu. Siapa sih yang bawa Al-Quran ini? Oh. Jadi kita perlunya nanya, nggak usah nanya siapa pembuatnya, tapi kita perlu nanya. Kalau kita punya laptop, nggak perlu nanya siapa yang bikin laptop, tapi nanya siapa agen yang ada di Lampung ini. Agen Asus ini siapa yang ada di Lampung? Jadi antum kalau pernah dengar laptop Asus tuh paling bagus itu, nggak perlu nyari pabriknya. Yang perlu kita lakukan apa? Ada agen Asus nggak di sini? Itu aja. Oh ada, di mana? Kota Metro. Kita datangi ke sana aja. Kita tanya-tanya. Ya, kalau otomatis yang namanya agen ketika ditanya dia akan jawab kan? Laptop Asus ini bagaimana spesifikasinya? Terus dia bilang, tuh nggak tahu saya. Terjual nggak kira-kira laptop? Nggak bakal. Nggak tahu saya. Sudah sampean beli aja lah. Sampean pelajari sendiri nanti. Ada yang begitu? Nggak mungkin. Ya. Yang namanya agen, dia pasti akan memahami terkait dengan laptop meskipun tidak terlalu mendalam. Apalagi yang mendalam. Apalagi yang mendalam. Gampangannya begitu. Jadi kalau kita ingin mengenal Islam, tidak usah mengenal Islam, ingin mengenal Allah, ya maka carilah Allah dengan akal kita. Bagaimana bagaimana caranya kita mencari Allah dengan akal kita? Ya, lihatlah buku panduan untuk mengenal Allah dan cari siapa yang memberikan buku panduan tersebut. Tuh. Kita tahu buku panduan untuk mengenal Allah, Al-Quran. Yang membawa buku panduan tersebut Rasulullah. Tidak ketemu saat Al-Qurannya ada, tapi Rasulullah sudah tidak ada. Nah, Rasulullah sendiri tidak membiarkan orang umat ini tersesat dalam bingung dalam kesesatan atau kegelapan ya. Beliau wafat, beliau menyiapkan generasi berikutnya yang nyaris sama seperti beliau. Tidak sama penuh memang. Makanya ada yang namanya apa? Duplikat. Bukan duplikat. Kalau di agen itu biasanya apa? Ya, di satu agen itu biasanya apa? Kita nyiptakan agen itu apa dia sendirian? Enggak kan? Dia akan mengajarkan ilmu-ilmunya kepada yang lain sebagai bentuk apa? Kaderisasi.
Nanti saya kalau sudah tua, kalau saya sudah capek, saya istirahat, kamu yang gantikan. Kan begitu kaderisasinya. Nah, Rasul juga menyiapkan kader-kader tersebut yang bernama ulama. Al-ulama, sehingga oleh Rasul disebutkan al-ulama warathatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi tidak mewarisi harta, tidak mewarisi emas, tapi Nabi mewarisi ilmu. Jadi yang perlu kita pahami, ilmu kita itu harus dengan jenjang dan tahapan seperti itu. Kalau ingin kenal Allah harus dengan akal. Ingin menggunakan akalnya maka harus punya buku panduannya. Ingin punya buku panduannya, tanya kepada yang membawa buku panduan. Orang yang bawa buku panduan sudah tidak ada, kepada kader-kadernya. Ketika kita bisa bertanya kepada mereka, ya barulah kita bisa memahami, oh buku panduan yang kita pegang ini benar apa enggak nih? Nah itu dulu yang kita harus yakini. Kalau memang benar buku panduan tersebut, maka kita cukup percaya ini buku panduan yang asli. Kira-kira kita baca, percaya enggak isinya? Apapun itu harus, kalau enggak benar. Masa kita buka cara membuka Microsoft Word, kita lihat di situ tertulis klik lambang Windows, cari shortcut yang namanya Microsoft Word, terus kita enggak percaya, enggak beres ini. Gak begini caranya ini ya. Dianya nggak tahu tapi sok tahu ya. Gak begini caranya, nggak beres ini. Ini buku panduan nggak beres ini. Nggak diikuti, dia pakai dengan caranya sendiri. Bisa rusak nggak kira-kira? Bisa jadi. Seperti itulah. Kita kalau sudah percaya bahwa buku panduan untuk mengenal Allah yaitu Al-Quran itu benar-benar asli, maka kita harus percaya isi semuanya. Maka seperti yang kita bahas tadi, Tuhan kita azali. Tapi apakah benar namanya Allah? Orang Kejawen mengatakan apa? Kita tidak punya nama Tuhan kita. Yang konteks ada. Kenapa? Kalau kita ngasih nama ke Tuhan kita, berarti kita tidak layak untuk kita lakukan. Kenapa? Karena Tuhan ini tidak pantas dikasih nama sama manusia. Terus kita kenal nama Allah dari siapa? Dari buku panduan. Buku panduan kita disebutkan di Al-Quran di satu ayat, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selainku. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis shalat dan dirikan sholat untuk mengingatku. Di ayat yang lain disebutkan qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwa dialah Allah yang Maha Tunggal. Nah, yang menyebutkan siapa di situ? Buku panduannya. Yang bikin buku panduan siapa? Allah sendiri. Berarti bukan kita yang ngasih nama. Dan begitu. Nah, berarti berikutnya kalau kita sudah mengetahui bahwa tata cara untuk mengimani Allah, mempercaya kepada Allah dengan cara wijidan dan akal, dan cara kita tahu untuk mencapai pemahaman akal ini harus dengan buku panduan, harus dengan orang yang membawa buku panduan tersebut, maka berikutnya yang harus kita pahami, buku panduan yang kita pegang selama ini, benarkah itu buku panduan yang berasal dari Allah? Itu yang harus kita paham. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas terkait dengan Al-Quran, Kitabullah. Al-Quran adalah kitabnya Allah. Kita akan buktikan Al-Quran yang kita pegang benar-benar dari Allah apa bukan. Kalau bukan, buang. Gampang aja kita kan. Kalau bukan, buang. Berarti KW. Kalau benar, yakini dari awal sampai akhir. Ya, makanya kita simpelnya, kita sering sekarang ini dihadapkan pada pemikiran bahwa Al-Quran itu tidak semuanya bisa kita ikuti. Hati-hati. Ada sekarang pemikiran begitu. Al-Quran itu ada sebagian yang boleh kita ikuti, ada sebagian yang tidak bisa dan tidak boleh memang untuk kita ikuti. Karena ada di dalam Al-Quran itu yang berbunyi gini: siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak menyebutkan Rasulullah Muhammad di ayatnya, satu ayat. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, nah, maka Allah tidak akan menyanyiakan amalnya dan dia akan masuk ke golongan orang yang
Yang selamat. Berarti di situ tidak disebutkan adanya Rasulullah. Berarti nggak beriman ke Rasulullah, benar. Oh, ayat ini. Nah, akhirnya satu orang yang mengatakan tidak semua ayat di dalam Al-Quran itu wajib kita percayai, wajib kita imani, wajib kita kerjakan. Ini sama-sama salah duanya. Yang satunya salah, yang satunya juga salah. Kenapa? Memahami Al-Quran tidak dengan cara begitu. Ya, nggak sembarangan. Kenapa? Orang Yahudi mereka binasa gara-gara mereka percaya pada satu ayat dan ingkar pada ayat yang lain. Mereka binasanya begitu. Jangan sampai kita jadi Yahudi kedua. Kalau sudah isi dari Al-Quran, wajib semua kita yakini. Sama seperti jenengan nanya terkait dengan kota Sampang ke saya. Di Sampang itu depan pendoponya itu ada lapangan katanya. Bener. Saya bilang, iya bener, di depan pendopo lapangan. Kira-kira jenengan lebih percaya saya atau ke orang lain yang katanya mereka pernah ke Sampang tapi bukan orang Sampang. Sedangkan saya orang Sampang, rumah saya ada samping pendopo. Ditanya, bener enggak depan pendopo itu ada lapangan? Jangan nanya ke saya, ada yang nanya ke orang lain juga yang pernah ke Sampang. Saya nyatakan bener, depan pendopo itu lapangan. Tapi orang lain ngatakan, bukan, depan pendopo itu bukan lapangan, itu alun-alun itu. Kira-kira lebih percaya ke siapa? Ya otomatis lah, nggak usah jauh-jauh. Kalau percaya ke saya, nah syaratnya begitu nanti. Kalau percaya ke saya, kalian harus percaya semua yang saya omongin terkait dengan Sampang. Karena saya hidup di sana, selesai. Nggak mungkin. Katanya ada sekolah sampingnya lapangan itu, namanya Gunung Sekar 1. Bener nggak Ustaz? Bener. Wah nggak beres Ustaz nih. Salah Ustaz. Nah, saya kan jadi mikir, ini orang nanya apa ngetes ini? Kan gitu kan? Ini orang nanya apa gimana? Apa ngajak debat nih? Jangan-jangan ngajak carok nih. Seperti itulah. Ya mungkin itu yang bisa kita bahas. Pertemuan berikutnya insya Allah kita akan membahas terkait pembuktian bahwa buku panduan yang kita butuhkan untuk mencapai keimanan kuat benar-benar buku panduan dari Allah. Itu yang harus kita buktikan. Kalau tidak benar, kita ganti kitab besok. Ya, kalau nggak benar. Tapi kalau benar, maka semua isinya tidak boleh kita pertanyakan, harus diikuti semua. Ya mungkin itu yang bisa kita bahas pada sore hari ini. Jazakumullah atas perhatian. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Asr dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau jam 4 sudah. Makanya anak-anak udah datang